warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lutfia, NIM 858792004. Saya mahasiswi UT Pokjar Purwodadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang RPP pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Artinya, 2 muatan pelajaran, 2 tingkatan kelas dalam satu ruangan. Adapun identitas RPP PKR model 221 ini adalah Satuan Pendidikan MI Miftahul Ulum Puntir, kelas 1A, tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga, muatan pelajaran matematika dengan materi pokok melakukan penjumlahan dengan benda-benda konkret. Kelas yang kedua yaitu kelas 2A, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah dengan materi pokok bahasa Indonesia yaitu tentang sifat-sifat benda. Semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, alokasi waktu 1 hari 1 kali pertemuan. Adapun kompetensi dasar dan indikator kelas 1A adalah 4.4 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacat sampai dengan 99. Indikatornya adalah 4.4.1, siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacat sampai dengan 99. Sedangkan kompetensi dasar dan indikator kelas 2A adalah 4.2, melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lesan, dan visual. Indikatornya adalah 4.2.1. Siswa dapat melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Tujuan pembelajaran kelas 1A adalah dengan kegiatan pengamatan menggunakan media gambar yang ditempel di papan tulis, peserta didik dapat menghitung banyak benda dan melakukan penjumlahan berdasarkan benda-benda konkret yang diamati dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan benda-benda dan eksplorasi di lingkungan kelas, siswa dapat menghitung dan menentukan kalimat matematika penjumlahan berdasarkan benda-benda konkret dengan gembira dan bermakna. Tujuan pembelajaran kelas 1A yang terakhir adalah melakukan kegiatan berdiskusi kelompok. Peserta didik dapat menggambarkan benda-benda di lingkungan kelas, membuat kalimat matematika penjumlahan dengan antusias dan bermakna. Tujuan pembelajaran kelas 2A adalah dengan kegiatan pengamatan media gambar yang ditempel di papan tulis, peserta didik dapat menentukan benda padat dan benda cair secara klasikal. Melalui pengamatan demonstrasi yang dilakukan guru, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat benda padat dan sifat-sifat benda cair dengan gembira dan bermakna. Dengan kegiatan demonstrasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa yang menjelaskan sifat-sifat benda padat dan sifat-sifat benda cair dengan antusias, semangat, dan menyenangkan. Skenario pembelajarannya adalah 1. Kegiatan awal, 2. Kegiatan inti, 3. Kegiatan penutup. Selanjutnya, pra-kegiatan. Pra-kegiatannya terdiri dari salam, doa, presensi, mempersiapkan fisik maupun psikis siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal. Kegiatan awal pada RPP PKR kali ini adalah secara klasikal guru menyampaikan bentuk kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran untuk 2 kelas.
yaitu kelas 1 tentang menghitung banyak benda dan melakukan penjumlahan dari benda-benda di sekitar sekolah, dan kelas 2 tentang sifat-sifat benda. Guru mendesain Dena kelas PKR model 221 dengan bentuk tradisional yang telah dimodifikasi. Selanjutnya, guru membentuk tim atau kelompok diskusi dengan anggota 4 siswa dan mempersilakan untuk masing-masing kelompok menentukan ketua kelompok dan sekretarisnya. Guru menempel gambar-gambar berbagai macam benda di papan tulis sesuai dengan sumber belajar yang telah ditentukan. Guru memberikan penugasan yang terdiri dari tugas pengamatan gambar di papan tulis, tugas pengamatan benda-benda di lingkungan kelas, tugas pengamatan demonstrasi sifat-sifat benda, tugas demonstrasi dan diskusi dalam tim atau kelompok, pengisian LKS, tugas evaluasi, dan tugas individu. Guru juga memberikan LKS, media, dan sumber belajar pada tiap-tiap kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kegiatan intinya adalah kegiatan kelas 1A. Guru mengajak siswa kelas 1A untuk mengamati media gambar yang telah ditempel di papan tulis. Siswa menuliskan hasil hitungannya pada LK1. Kegiatan kelas 2A adalah guru secara klasikal menanyakan kepada peserta didik kelas 2A tentang media gambar yang ditempel di papan tulis berkaitan dengan mengidentifikasi benda-benda padat dan benda cair. Siswa mencatat hasil pengamatan dan identifikasi bentuk benda padat dan benda cair pada LK1. Kegiatan kelas 1A, guru menugaskan kepada siswa secara berkelompok untuk melakukan pengamatan dan eksplorasi lingkungan kelas untuk menghitung banyak benda dan melakukan penjumlahan berdasarkan benda-benda di lingkungan kelas. Siswa secara berkelompok menghitung banyak benda dan melakukan penjumlahan dari benda-benda tersebut menggunakan LK2. Kegiatan kelas 2A, guru menugaskan kepada siswa agar melakukan demonstrasi bersama kelompok untuk menentukan sifat-sifat benda padat dan benda-benda cair pada sumber belajar yang telah dibagikan. Siswa melakukan demonstrasi mandiri bersama kelompok untuk mengidentifikasi sifat-sifat benda cair dan benda padat dan mengisikan pada lembar pengamatan. Kegiatan kelas 1A, siswa mengerjakan tugas individu menggunakan LK3. Siswa mengerjakan tugas evaluasi pada lembar evaluasi. Kegiatan kelas 2A, guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan pada saat demonstrasi. Guru menugaskan melakukan diskusi kelompok tentang peristiwa-peristiwa pada saat demonstrasi berkaitan dengan sifat-sifat benda padat dan sifat-sifat benda cair. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil demonstrasi dan isian lembar pengamatan. Siswa mengerjakan tugas individu, dan yang terakhir siswa mengerjakan tugas evaluasi. Adapun kegiatan penutup pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi yang belum jelas. Guru memberikan tugas evaluasi dikerjakan di rumah, yaitu PR. Kemudian guru memberikan penguatan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan siswa. Setelah itu, guru memerintahkan siswa untuk berdoa dan guru memberikan salam penutup. Penilaiannya terdiri dari prosedur penilaian meliputi proses dan hasil. Jenis penilaian berupa tulis dan lisan. Bentuk penilaian yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Dan alat penilaiannya adalah lembar pengamatan, lembar kerja kelompok, lembar kerja individu, dan juga lembar evaluasi. Berikutnya, ini adalah penilaian kelas 1A. Selanjutnya, yaitu penilaian kelas 2A.
2021. Pemaparan RPP PKR model 221 ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Semoga pemaparan RPP model 221 ini memberikan manfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman mahasiswa UPI semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.